Suasana Baghdad pagi itu terasa berbeda. Pasar-pasar penuh dengan bisikan. Para pedagang tak henti-hentinya saling bertukar cerita. Ada kabar baru yang lebih hangat daripada harga kurma atau naik turunnya kain sutra. Kabar itu tentang seseorang yang katanya mampu mengubah kertas biasa menjadi emas. "Demi langit, aku melihatnya sendiri," kata seorang pria gemuk berkulit gelap. Suaranya keras sampai membuat orang di sekitar menoleh. Kertas lusuh itu dimasukkan ke dalam kotak kayu kecil, lalu keluarlah lempengan emas berkilau. "Benarkah itu emas asli?" tanya seorang pedagang rempah yang sudah lama tinggal di Baghdad. "Tentu saja, aku tahu betul bau emas. Aku bahkan menciuminya langsung," jawab pria gemuk itu penuh keyakinan. Namun, tidak semua orang percaya. Ada yang mengernyitkan kening, ada pula yang tertawa sinis. Baghdad memang sering menjadi panggung bagi tukang sulap, peramal, atau pedagang tipu-tipu yang lihai memainkan lidah. Tapi cerita kali ini berbeda. Para bangsawan pun dikabarkan sudah jadi korban. Di tengah hiruk-pikuk gosip itu, Abu Nawas duduk santai di pojok kedai teh. Jubahnya sederhana, sorbannya miring sedikit, dan wajahnya penuh ekspresi geli. Ia mengaduk tehnya pelan-pelan sambil mendengar obrolan orang-orang. Emas dari kertas. Kalau begitu, aku bisa jadi orang terkaya di Baghdad. Tinggal ambil buku kosong di rumah, lalu kuubah menjadi istana emas. Gumamnya sambil tersenyum nakal. Seorang pemuda yang duduk di sebelahnya ikut nimbrung. "Abu Nawas, apakah engkau percaya pada cerita itu?" Abu meneguk tehnya lalu menjawab, "Aku percaya satu hal, nak. Kalau ada cerita terlalu indah untuk jadi kenyataan, biasanya itu hanya tipuan belaka." Pemuda itu manggut-manggut. Tapi di sisi lain, beberapa orang tetap yakin bahwa penipu itu benar-benar memiliki ilmu luar biasa. Katanya, ia mampu menunjukkan demonstrasi ajaib di depan calon korban, hingga mereka rela menyerahkan harta benda. Di istana, kabar ini sampai ke telinga Raja Harun al-Rashid. Sang raja terkenal keras terhadap para penipu, karena menurutnya, mereka lebih berbahaya daripada perampok jalanan. Perampok hanya mengambil paksa, tapi penipu bisa membuat orang rela menyerahkan harta dengan senyuman. Bagaimana mungkin rakyatku tertipu dengan cerita konyol seperti itu? "Emas dari kertas? Hah, mustahil!" seru Raja Harun dengan wajah memerah. "Ampun tuanku, penipu ini bukan sembarangan. Ia pintar bicara, pandai membuat orang percaya. Bahkan bangsawan tua yang biasanya cermat pun bisa kalah oleh bujuk rayunya." Raja Harun menghela napas panjang. "Kalau begitu, ini bukan hanya soal emas palsu. Ini soal martabat Baghdad. Bila dibiarkan, orang-orang akan menganggap istana tidak mampu melindungi rakyat dari kebodohan." Sementara itu, di kedai teh, Abu Nawas masih mendengarkan cerita dengan wajah tenang. Dalam hatinya, ia justru merasa geli. Kasihan juga orang-orang ini. Padahal kalau mereka sedikit saja menggunakan akal sehat, tentu tidak akan percaya. Mana mungkin selembar kertas bisa tiba-tiba berubah jadi emas? Kalau benar bisa, seluruh Baghdad pasti sudah penuh emas, dan para pandai besi kehilangan pekerjaan. Tiba-tiba seorang pedagang kain yang wajahnya pucat pasi masuk ke kedai sambil berteriak, "Cilaka! Cilaka! Aku baru saja kehilangan seluruh tabungan karena penipu itu." Orang-orang langsung berkerumun. "Apa yang terjadi? Ceritakan!" Dengan suara bergetar, pedagang itu menjelaskan, "Aku bertemu seorang pria berjubah mewah. Ia menunjukkan kotak ajaib yang bisa mengubah kertas jadi emas. Ia bilang butuh modal agar kotak itu bekerja. Aku menyerahkan kalung perak, gelang, dan koin emas. Ia menjanjikan hasil berlipat ganda. Tapi setelah ia pergi,
kotak itu hanya berisi kertas biasa. Suasana kedai mendadak riuh. Ada yang memaki, ada yang menepuk jidat, ada pula yang mengutuk kebodohan pedagang itu. Tapi pedagang yang malang hanya bisa menangis. Abu Nawas tersenyum simpul. Ia tidak ikut mencemooh. Sebaliknya, ia berkata lembut, "Jangan salahkan dirimu terlalu keras. Penipu memang hidup dari keluguan orang. Tapi lain kali, sebelum menyerahkan emas, pikirkan dulu, apakah logis kertas bisa berubah jadi emas?" Pedagang itu menunduk malu. "Benar katamu Abu Nawas, aku terlalu serakah." Kabar itu semakin cepat menyebar ke seluruh Baghdad. Dari kedai teh hingga lorong pasar. Dari rumah-rumah pedagang kecil hingga majelis bangsawan. Semua orang membicarakan penipu uang emas dari kertas. Di tengah keributan itu, Abu Nawas hanya tertawa kecil. Dalam hatinya, ia justru merasa cerita ini akan menjadi bahan hiburan sekaligus tantangan baru. Ia tidak tahu, sebentar lagi Raja Harun akan memanggilnya untuk menghadapi penipu yang membuat seluruh Baghdad geger. "Baiklah," gumam Abu Nawas sambil berdiri meninggalkan kedai. "Kalau orang-orang tertipu oleh emas kertas, mungkin saatnya aku menunjukkan bagaimana caranya membuat penipu tertipu oleh kebodohannya sendiri." Pagi itu, halaman istana Baghdad tampak ramai. Beberapa penjaga bergegas keluar masuk, wajah mereka serius seolah membawa kabar besar. Di ruang singgasana, Raja Harun al-Rashid duduk dengan wajah muram. Suasana tegang menyelimuti, para menteri berdiri berbaris, menundukkan kepala, menanti perintah. Tak lama kemudian, seorang pria gemuk dengan janggut tipis berlari masuk sambil terisak. Pakaiannya kusut, sorbannya hampir jatuh, dan wajahnya merah padam. Ia adalah seorang pedagang perhiasan terkenal di Baghdad. "Ampun tuanku, ampunilah kebodohanku," katanya terisak sambil sujud di hadapan raja. Raja Harun mengerutkan kening. "Bangunlah, katakan apa yang terjadi. Mengapa engkau datang dengan wajah penuh air mata?" Pedagang itu gemetar. "Tuanku, hamba telah menjadi korban penipu yang keji. Seluruh tabungan perhiasan hamba lenyap. Ia bilang punya alat ajaib yang bisa mengubah kertas menjadi emas. Hamba terpedaya menyerahkan perhiasan berharga sebagai modal. Tapi saat hamba membuka kotak pemberiannya, ternyata hanya ada kertas lusuh yang sudah dicap palsu." Para menteri serempak bersuara, sebagian mencibir, sebagian menutup mulut agar tidak tertawa. Bagaimana mungkin pedagang kaya yang sudah puluhan tahun berjualan emas dan perhiasan bisa tertipu dengan cerita konyol semacam itu? Namun Raja Harun tidak tertawa. Ia menepuk sandaran kursinya keras-keras. "Astagfirullah, apakah ini benar? Engkau, pedagang perhiasan paling cerdik di Baghdad, sampai bisa tertipu seperti anak kecil?" Pedagang itu menunduk makin dalam. "Hamba hanya tergiur tuanku. Katanya sekali kertas masuk, keluar emas berkilau. Hamba melihat demonya. Selembar kertas berubah jadi kepingan emas. Hamba benar-benar percaya." Seorang menteri berbisik lirih. "Tuanku, jelas ini penipuan. Alat itu pasti hanya trik. Tapi aneh, bagaimana ia bisa meyakinkan begitu banyak orang?" Raja menghela napas panjang. "Satu korban saja sudah memalukan. Baghdad bisa dianggap negeri bodoh jika berita ini terus menyebar. Bayangkan bila tamu dari negeri lain mendengar, bagaimana martabat kita di mata dunia." Pedagang korban itu tiba-tiba terisak keras. "Ampun tuanku, hamba kehilangan kalung emas, 3 gelang perak, dan batu permata hijau warisan keluarga. Semua habis di bawah penipu itu. Jika tuanku tidak menolong, hamba benar-benar bangkrut." Raja memejamkan mata sejenak. Dalam hatinya, ia tahu bahwa penipu ini berbahaya. Bukan karena trik emasnya, melainkan karena ia mampu membujuk orang pintar sekalipun menjadi bodoh. "Cari orang itu, tangkap dia, hidup atau mati," perintah Raja Harun dengan suara lantang. Para penjaga segera menunduk dan keluar untuk berburu. Namun di antara para menteri, ada yang bergumam lirih,
Tuanku, bagaimana mungkin kita menemukan penipu ini? Ia selalu berpindah tempat. Kadang muncul di pasar gelap, kadang di gang sepi, kadang bahkan di kedai teh. Belum ada yang tahu di mana ia tinggal. Raja Harun mendengus. Aku tidak peduli. Jangan biarkan Baghdad jadi bahan tertawaan. Pedagang korban itu masih menangis, membuat suasana tambah muram. Lalu seorang pejabat lain memberanikan diri berbicara. Ampun tuanku, hamba kira kita perlu orang yang bukan hanya pandai, tapi juga licik agar bisa menandingi kelicikan penipu ini. Raja Harun melirik tajam. Maksudmu siapa? Pejabat itu menelan ludah. Tidak lain tuanku, Abu Nawas. Nama itu seketika membuat suasana hening. Sebagian menteri mengernyit, sebagian tersenyum kecut. Mereka tahu betul, Abu Nawas bukan orang sembarangan. Ia pintar, licik, sekaligus jenaka. Kalau ada yang bisa membuat penipu jatuh ke dalam perangkap, tak lain adalah dia. Namun Raja Harun menghela napas sambil memijat pelipis. Abu Nawas, ia memang pintar, tapi kepintarannya sering dipakai untuk mengerjai orang, termasuk aku. Kalau aku memintanya, bisa-bisa dia balik mempermainkan aku. Menteri itu menunduk. Tapi tuanku, bukankah lebih baik ditipu sedikit oleh Abu Nawas daripada seluruh Baghdad terus-menerus dipermalukan oleh penipu emas kertas itu? Raja terdiam. Argumen itu masuk akal. Ia tahu Abu Nawas memang tidak bisa ditebak. Namun dalam urusan menaklukkan penipu, kepintarannya justru bisa jadi senjata. Sementara itu di luar istana, Abu Nawas sedang berjalan santai di tepi sungai Tigris. Ia menatap air yang mengalir deras sambil bersenandung kecil. Beberapa anak kecil berlari-lari di dekatnya, berteriak, Abu Nawas, Abu Nawas, katanya ada orang bisa membuat emas dari kertas. Apa kamu juga bisa? Abu menertawakan, aku bisa membuat emas dari kata-kata. Kau mau lihat? Anak-anak itu bingung. Bagaimana caranya? Abu mengangkat tangan seperti pesulap. Perhatikan baik-baik. Aku ucapkan satu kata, emas. Nah, apakah kau melihat emas di depanmu? Anak-anak itu tertawa terbahak-bahak. Tidak ada, hanya udara kosong. Abu mengedipkan mata. Itulah emas dari kata-kata. Tidak ada wujudnya, tapi bisa membuat orang tertawa. Bukankah tawa lebih berharga dari emas? Anak-anak bersorak gembira. Namun kegembiraan itu tidak berlangsung lama sebab seorang utusan kerajaan tiba-tiba datang dengan kuda berhenti tepat di hadapan Abu Nawas. Abu Nawas, Raja Harun memanggilmu segera ke istana. Ini perintah penting. Abu mengangkat alisnya. Wah, rupanya Raja Harun sudah bosan dengan emas asli, sekarang ia tertarik dengan emas dari kertas ya. Utusan itu tidak berani menjawab, hanya mendesak Abu untuk segera ikut. Abu menepuk-nepuk janggutnya sambil berjalan ke arah kuda. Dalam hatinya ia bergumam, sepertinya aku tahu apa yang sedang terjadi. Kalau Raja Harun sudah repot-repot memanggilku, pasti ada penipu besar yang bikin beliau pusing. Baiklah, kita lihat saja apakah penipu itu cukup cerdik untuk menandingi Abu Nawas. Dengan senyum penuh misteri, Abu melangkah menuju istana, siap menghadapi petualangan baru yang akan menguji kecerdikannya. Langkah-langkah kaki Abu Nawas terdengar santai saat ia berjalan memasuki gerbang istana Baghdad. Para prajurit yang berjaga saling melirik, sebagian menahan tawa, sebagian lagi geleng-geleng kepala. Mereka sudah tahu, bila Abu Nawas dipanggil ke istana, pasti akan terjadi sesuatu yang tidak biasa. Seorang penjaga berbisik pada rekannya, "Kau yakin Raja benar-benar ingin melibatkan Abu Nawas? Dia itu bukan orang sembarangan. Bisa-bisa nanti penipu tertawa, Raja pun ikut ditipu." Rekannya membalas lirih, "Justru itu, kalau Abu Nawas sudah turun tangan, biasanya ada kejutan. Tinggal kita lihat kejutan itu akan menimpa siapa, penipu atau Raja sendiri." Sesampainya di ruang singgasana, Abu Nawas memberi salam dengan sopan, lalu berdiri tegak di depan Raja Harun al-Rashid. Senyumnya lebar, matanya berkilat nakal. "Wahai Raja yang bijaksana, apakah kau memanggilku untuk membicarakan emas asli atau emas palsu?" katanya sambil menyilangkan tangan di dada. Raja Harun mendengus. "Jangan banyak canda dulu, Abu Nawas. Aku sedang marah besar. Ada seorang penipu yang membuat seluruh Baghdad geger.
Katanya ia bisa mengubah kertas menjadi emas. Banyak orang sudah tertipu, bahkan pedagang perhiasan yang terkenal cerdik pun menjadi korban. Aku tidak bisa membiarkannya. Abu Nawas mengangguk-angguk seolah serius. Ampun tuanku, memang benar, tidak ada yang lebih berbahaya daripada penipu. Sebab penipu membuat orang menyerahkan harta dengan senang hati, tanpa merasa dirampok. Kalau perampok menggunakan pedang, penipu cukup dengan lidah. Betul sekali, seru raja. Matanya berbinar karena merasa dipahami. Karena itulah aku memanggilmu. Abu Nawas, aku ingin kau turun tangan. Tangkap penipu itu, atau setidaknya buat dia tak bisa lagi menipu rakyatku. Abu Nawas mengangkat alisnya. Tuanku, hamba ini hanyalah rakyat jelata. Bukankah kerajaan memiliki pasukan, polisi, dan mata-mata yang lebih ahli dalam menangkap penjahat? Mengapa seorang tukang canda seperti aku yang dipanggil? Para menteri yang berdiri di samping raja menahan napas. Pertanyaan itu memang berani, namun Raja Harun sudah siap. Karena mereka tidak bisa menandingi kelicikan penipu ini, jawab raja dengan nada tegas. Hanya kelicikanmu Abu Nawas yang bisa menyaingi kelicikannya. Kalau kau berhasil, aku akan memberimu hadiah besar. Kalau tidak, jangan harap bisa kembali menggangguku dengan leluconmu. Abu Nawas pura-pura terkejut. Oh, jadi ini urusan serius ya? Baiklah tuanku, tapi izinkan aku bertanya satu hal. Hadiah besar itu sebesar apa? Raja menyipitkan mata. Kenapa? Kau ingin memastikan upah sebelum bekerja? Abu Nawas menyenyum nakal. Bukankah penipu juga begitu tuanku? Ia selalu memastikan korban menyerahkan harta lebih dulu. Kalau aku dipaksa menandingi penipu, setidaknya aku harus belajar caranya dari dia. Beberapa menteri menutup mulut menahan tawa. Raja Harun menggeleng keras, tapi tak bisa menutupi senyumnya. Dasar Abu Nawas. Baiklah, kalau kau berhasil, aku akan memberimu 1 peti emas murni dari gudang istana. Wah, 1 peti emas? Itu cukup untuk membuatku tertarik, kata Abu dengan mata berbinar, lalu ia cepat menunduk. Ampun tuanku, bukan karena hamba serakah, tapi bila penipu itu tertangkap, hadiah besar ini menjadi bukti bahwa menipu tidak ada gunanya, karena kejujuran lebih berharga. Raja Harun terkekeh meskipun masih sedikit kesal. Cukup, jangan putar lidahmu terlalu jauh. Sekarang katakan, apa rencanamu? Abu Nawas berpura-pura berpikir keras, mengusap-ngusap dagunya. Tuanku, orang seperti ini tidak bisa ditangkap dengan pedang atau cambuk. Ia harus ditangkap dengan jebakan. Dan jebakan yang paling manjur adalah jebakan keserakahan. Kalau memang ia hidup dari serakahnya orang lain, maka aku akan memancing keserakahannya sendiri. Raja mengangguk pelan. Bagus, tapi hati-hati. Aku tidak ingin kalau malah menjadi korban seperti pedagang malang itu. Abu tersenyum penuh percaya diri. Tenanglah tuanku, kalau aku harus berpura-pura menjadi korban, biarlah itu terjadi. Sebab kadang-kadang untuk menipu penipu, kita harus terlebih dahulu terlihat bodoh. Para menteri saling pandang. Mereka tahu Abu Nawas sedang merancang sesuatu. Dan bila Abu sudah berkata seperti itu, biasanya akan ada kisah lucu sekaligus mengejutkan di belakangnya. Sebelum Abu Nawas pamit, Raja Harun menambahkan, "Ingat Abu, aku tidak hanya ingin mendengar ceritamu nanti. Aku ingin bukti nyata. Penipu itu harus benar-benar ditangkap agar rakyat kembali percaya pada istana." Abu menunduk hormat. "Titah tuanku akan hamba jalankan. Bila kertas bisa menjadi emas, maka biarkan penipu itu sendiri berubah menjadi bahan tertawaan." Itu janji Abu Nawas. Dengan langkah ringan, ia meninggalkan ruang singgasana. Para prajurit yang berjaga hanya bisa menggeleng, sementara beberapa menteri berbisik lirih. Mari kita lihat, apakah kali ini Abu Nawas benar-benar bisa menang atau justru kalah oleh penipu yang lebih lihai. Namun di luar istana, Abu Nawas sudah tersenyum lebar. Ia menatap langit Baghdad yang mulai cerah. Sepertinya aku akan punya permainan baru. Dan kali ini, penipunya pasti tidak tahu bahwa dirinya sedang masuk ke dalam permainan Abu Nawas. Sore hari, Baghdad mulai ramai dengan hiruk-pikuk pasar. Pedagang berteriak menawarkan barang dagangan, kurma, kain sutra, rempah, hingga minyak wangi. Di antara keramaian itu, Abu Nawas berjalan pelan dengan jubah kusam, sengaja menyamar sebagai pedagang keliling yang sederhana.
Di pundaknya tergantung kantong kecil berisi beberapa koin tembaga. Kalau aku tampil seperti bangsawan, pasti penipu itu curiga, gumamnya. Lebih baik aku terlihat miskin, agar ia merasa bisa dengan mudah menipuku. Abu Nawas menyusuri gang-gang sempit. Ia sudah mendengar dari beberapa orang bahwa penipu bernama Samir si tukang sulap sering muncul di pasar gelap. Konon, Samir punya senyum licin, pandai merayu dengan kata-kata manis, dan lihai memainkan trik tangan. Ia selalu mengaku memiliki kotak kayu ajaib yang bisa mengubah kertas menjadi emas murni. Di sebuah kedai kopi yang ramai, Abu Nawas duduk diam sambil memasang telinga. Ia berpura-pura menyeruput kopi pahit, padahal matanya sibuk memperhatikan orang-orang di sekeliling. Tiba-tiba, dua pria yang duduk di meja sebelah berbisik keras. Kau sudah dengar? Malam ini Samir akan muncul lagi." "Benarkah? Di mana?" "Di lorong belakang pasar kain. Katanya ada seorang pedagang yang siap menyerahkan kalung peraknya untuk melihat keajaiban kotak emas itu." Mendengar itu, Abu Nawas tersenyum tipis. "Nah, akhirnya jejakmu ketemu juga, Samir," pikirnya. Ia segera menghabiskan kopi dan berjalan keluar, menyusun rencana di kepalanya. Menjelang malam, Abu Nawas bersembunyi di balik tumpukan karung gandum di pasar kain, lampu minyak bergelantungan, menerangi lorong-lorong sempit dengan cahaya redup. Suasana sunyi, hanya ada beberapa orang mencurigakan yang mondar-mandir. Tak lama muncullah seorang pria berjubah panjang hitam, langkahnya penuh percaya diri. Wajahnya tirus, kumis tipis melintang, dan matanya tajam seperti ular. Ia tersenyum licin, membawa kotak kayu kecil yang digenggam erat. "Samir," bisik Abu Nawas pelan memastikan. Pria itu menghampiri seorang pedagang yang sudah menunggu. Dengan suara meyakinkan ia berkata, "Wahai saudara, malam ini kau beruntung. Kotak ajaibku sedang dalam kondisi terbaik. 1 lembar kertas saja bisa berubah jadi emas murni. Kau ingin melihat?" Pedagang itu mengangguk penuh semangat. Samir lalu membuka kotaknya, memasukkan kertas lusuh, menutupnya sebentar, lalu abrakadabra. Ketika kotak dibuka kembali, keluarlah kepingan emas berkilau. Pedagang itu ternganga, takjub seperti anak kecil melihat sulap. "Lihatlah, bukankah ini emas asli?" Samir mengangkatnya, cahaya lampu minyak membuat emas itu memantul indah. Pedagang itu mengangguk, Ya, itu emas sungguhan." Samir tersenyum licin, dalam hatinya ia tertawa, "Dasar licik, itu bukan emas dari kertas, tapi emas dari dompet korban," gumamnya. Setelah menerima emas palsu itu, pedagang pun pergi dengan wajah senang. Samir menyembunyikan kalung perak ke dalam jubahnya, lalu berjalan santai ke arah lain. Abu Nawas segera bergegas mengikuti dari jauh. Ia tahu, inilah saatnya mencari kesempatan untuk berkenalan langsung dengan penipu ulung itu. Beberapa saat kemudian, Abu Nawas menyusul Samir di persimpangan jalan. Ia pura-pura menabrak dengan sengaja. "Wahai saudaraku, ampun, aku tak sengaja menabrakmu," kata Abu dengan wajah lugu. Samir menoleh, melihat Abu dari ujung kepala sampai kaki. Penampilannya lusuh, jelas bukan orang kaya, namun matanya penuh rasa ingin tahu. "Tidak apa-apa kawan, kau tampak gelisah, ada masalah?" Abu menunduk pura-pura malu. "Aku baru saja mendengar ada orang sakti yang bisa mengubah kertas menjadi emas. Katanya dia sering berada di sekitar sini. Aku penasaran sekali, apakah benar ada ilmu semacam itu?" Samir tersenyum, merasa menemukan mangsa baru. "Ah, rupanya kau mencari aku." Ia menepuk kotak kayunya dengan bangga. "Akulah orang yang kau maksud." Abu pura-pura kaget dan kemudian menunduk hormat. "Sungguh? Astaga, aku tidak menyangka bisa bertemu langsung denganmu. Wahai tuan, bisakah aku melihat keajaibanmu itu?" Samir mengangguk, mengeluarkan selembar kertas dari sakunya. Ia memasukkannya ke dalam kotak, mengetuk 3 kali, lalu membukanya. Lagi-lagi keluarlah kepingan emas. Abu Nawas berteriak kagum berlebihan, "Subhanallah, luar biasa. Tuan benar-benar diberkati. Aku orang miskin, tapi aku ingin sekali punya emas. Bagaimana caranya agar aku bisa mendapatkan sedikit saja?" Samir berpura-pura bijak. "Tidak sulit. Kau hanya perlu memberikan sesuatu sebagai persembahan agar kotak ini bekerja dengan sempurna. Apakah kau punya perhiasan, koin emas, atau benda berharga?" Abu Nawas berpura-pura gelisah. "Aduh, aku hanya punya beberapa koin tembaga. Itu pun tabungan hidupku. Tapi kalau benar bisa jadi emas, aku rela menyerahkannya." Samir tersenyum licin. Dalam hatinya ia tertawa.
Korban baru jatuh ke tanganku. Besok dia pasti membawa lebih banyak harta. Abu Nawas menunduk sopan dan berkata, "Tuan, bolehkah aku datang lagi malam ini? Aku ingin melihat kotak ajaibmu bekerja lebih banyak. Kalau benar bisa, aku akan menyerahkan tabunganku." Samir menepuk bahu Abu. Tentu. Besok malam di tempat ini. Jangan sampai terlambat." Saat Samir pergi, Abu Nawas tertawa kecil. "Besok malam, wahai penipu, kau pikir akan menipuku, tapi justru aku yang sudah menyiapkan jebakan untukmu." Sore hari, Baghdad mulai ramai dengan hiruk-pikuk pasar. Pedagang berteriak menawarkan barang dagangan, kurma, kain sutra, rempah, hingga minyak wangi. Di antara keramaian itu, Abu Nawas berjalan pelan dengan jubah kusam, sengaja menyamar sebagai pedagang keliling yang sederhana. Di pundaknya tergantung kantong kecil berisi beberapa koin tembaga. "Kalau aku tampil seperti bangsawan, pasti penipu itu curiga," gumamnya. "Lebih baik aku terlihat miskin, agar ia merasa bisa dengan mudah menipuku." Abu Nawas menyusuri gang-gang sempit. Ia sudah mendengar dari beberapa orang bahwa penipu bernama Samir si tukang sulap sering muncul di pasar gelap. Konon, Samir punya senyum licin, pandai merayu dengan kata-kata manis, dan lihai memainkan trik tangan. Ia selalu mengaku memiliki kotak kayu ajaib yang bisa mengubah kertas menjadi emas murni. Di sebuah kedai kopi yang ramai, Abu Nawas duduk diam sambil memasang telinga. Ia berpura-pura menyeruput kopi pahit, padahal matanya sibuk memperhatikan orang-orang di sekeliling. Tiba-tiba, dua pria yang duduk di meja sebelah berbisik keras. Kau sudah dengar? Malam ini Samir akan muncul lagi." "Benarkah? Di mana?" "Di lorong belakang pasar kain. Katanya ada seorang pedagang yang siap menyerahkan kalung peraknya untuk melihat keajaiban kotak emas itu." Mendengar itu, Abu Nawas tersenyum tipis. "Nah, akhirnya jejakmu ketemu juga, Samir," pikirnya. Ia segera menghabiskan kopi dan berjalan keluar, menyusun rencana di kepalanya. Menjelang malam, Abu Nawas bersembunyi di balik tumpukan karung gandum di pasar kain. Lampu minyak bergelantungan, menerangi lorong-lorong sempit dengan cahaya redup. Suasana sunyi, hanya ada beberapa orang mencurigakan yang mondar-mandir. Tak lama muncullah seorang pria berjubah panjang hitam, langkahnya penuh percaya diri. Wajahnya tirus, kumis tipis melintang, dan matanya tajam seperti ular. Ia tersenyum licin, membawa kotak kayu kecil yang digenggam erat. "Samir," bisik Abu Nawas pelan memastikan. Pria itu menghampiri seorang pedagang yang sudah menunggu. Dengan suara meyakinkan ia berkata, "Wahai saudara, malam ini kau beruntung. Kotak ajaibku sedang dalam kondisi terbaik. 1 lembar kertas saja bisa berubah jadi emas murni. Kau ingin melihat?" Pedagang itu mengangguk penuh semangat. Samir lalu membuka kotaknya, memasukkan kertas lusuh, menutupnya sebentar, lalu abrakadabra. Ketika kotak dibuka kembali, keluarlah kepingan emas berkilau. Pedagang itu ternganga, takjub seperti anak kecil melihat sulap. "Lihatlah, bukankah ini emas asli?" Samir mengangkatnya, cahaya lampu minyak membuat emas itu memantul indah. Pedagang itu mengangguk, Ya, itu emas sungguhan." Samir tersenyum licin, dalam hatinya ia tertawa, "Dasar licik, itu bukan emas dari kertas, tapi emas dari dompet korban," gumamnya. Setelah menerima emas palsu itu, pedagang pun pergi dengan wajah senang. Samir menyembunyikan kalung perak ke dalam jubahnya, lalu berjalan santai ke arah lain. Abu Nawas segera bergegas mengikutinya dari jauh. Ia tahu inilah saatnya mencari kesempatan untuk berkenalan langsung dengan penipu ulung itu. Beberapa saat kemudian, Abu Nawas menyusul Samir di persimpangan jalan. Ia pura-pura menabrak dengan sengaja. "Wahai saudaraku, ampun, aku tak sengaja menabrakmu," kata Abu dengan wajah lugu. Samir menoleh, melihat Abu dari ujung kepala sampai kaki. Penampilannya lusuh, jelas bukan orang kaya, namun matanya penuh rasa ingin tahu. "Tidak apa-apa kawan, kau tampak gelisah, ada masalah?" Abu menunduk pura-pura malu. "Aku baru saja mendengar ada orang sakti yang bisa mengubah kertas menjadi emas. Katanya dia sering berada di sekitar sini. Aku penasaran sekali, apakah benar ada ilmu semacam itu?" Samir tersenyum, merasa menemukan mangsa baru. "Ah, rupanya kau mencari aku." Ia menepuk kotak kayunya dengan bangga. "Akulah orang yang kau maksud." Abu pura-pura kaget dan kemudian menunduk hormat. "Sungguh? Astaga, aku tidak menyangka bisa bertemu langsung denganmu. Wahai tuan, bisakah aku melihat keajaibanmu itu?" Samir mengangguk,
Mengeluarkan selembar kertas dari sakunya, ia memasukkannya ke dalam kotak, mengetuk 3 kali, lalu membukanya. Lagi-lagi keluarlah kepingan emas. Abu Nawas berteriak kagum berlebihan, "Subhanallah, luar biasa! Tuan benar-benar diberkati. Aku orang miskin, tapi aku ingin sekali punya emas. Bagaimana caranya agar aku bisa mendapatkan sedikit saja?" Samir berpura-pura bijak. "Tidak sulit. Kau hanya perlu memberikan sesuatu sebagai persembahan agar kotak ini bekerja dengan sempurna. Apakah kau punya perhiasan, koin emas, atau benda berharga?" Abu Nawas berpura-pura gelisah. "Aduh, aku hanya punya beberapa koin tembaga. Itu pun tabungan hidupku. Tapi kalau benar bisa jadi emas, aku rela menyerahkannya." Samir tersenyum licin. Dalam hatinya ia tertawa. "Korban baru jatuh ke tanganku. Besok dia pasti membawa lebih banyak harta." Abu Nawas menunduk sopan dan berkata, "Tuan, bolehkah aku datang lagi malam ini? Aku ingin melihat kotak ajaibmu bekerja lebih banyak. Kalau benar bisa, aku akan menyerahkan tabunganku." Samir menepuk bahu Abu. Tentu. Besok malam di tempat ini. Jangan sampai terlambat." Saat Samir pergi, Abu Nawas tertawa kecil. "Besok malam, wahai penipu, kau pikir akan menipuku, tapi justru aku yang sudah menyiapkan jebakan untukmu." Malam itu, Baghdad terasa lebih sunyi dari biasanya. Pasar kain yang pada siang hari riuh ramai, kini hanya diterangi lampu minyak yang berayun tertiup angin malam. Di salah satu sudut gelap, Samir si tukang sulap berdiri dengan penuh percaya diri. Kotak kayu kecilnya ia peluk seperti seorang ibu memeluk bayi. Abu Nawas datang sedikit terlambat dengan langkah pelan. Kali ini, ia membawa sebuah kantong kain yang terlihat berat. Napasnya sengaja dibuat ngos-ngosan, seolah-olah ia membawa seluruh tabungan hidupnya. "Ah, sahabatku Abu," seru Samir dengan senyum licin. "Kau benar-benar menepati janji, dan kulihat kau sudah membawa sesuatu yang berharga." Abu mengangguk dengan wajah polos. "Iya, Tuan Samir, ini semua yang aku punya. Koin emas, sedikit perak, dan beberapa perhiasan warisan ibuku. Aku serahkan semua padamu. Aku yakin kotak ajaibmu bisa menggandakan semuanya." Samir hampir tidak bisa menutupi rasa girangnya. Ia menerima kantong itu, menimbangnya dengan tangannya, lalu tertawa puas. Bagus sekali. Malam ini kau akan jadi orang kaya baru di Baghdad." Abu menunduk dengan wajah seolah-olah penuh harap. "Tolong Tuan Samir, aku hanya ingin hidup sedikit lebih baik. Kalau benar kotakmu bekerja, aku akan selalu berdoa untukmu." Samir menepuk bahu Abu dengan gaya pura-pura dermawan. Tentu. Aku ini bukan hanya pedagang. Aku ini penyelamat rakyat miskin." Ia lalu membuka kotak kayu, memasukkan selembar kertas, mengetuk 3 kali, dan membuka kembali. Seperti biasa, keluar kepingan emas berkilau. Ia mengangkatnya tinggi-tinggi. "Nah, lihatlah, bukankah aku berkata benar?" Abu berteriak kegirangan, melompat kecil seperti anak-anak. "Subhanallah, aku sungguh kaya. Terima kasih Tuan Samir." Orang-orang yang kebetulan melintas di pasar melihat adegan itu. Mereka berhenti sejenak, berbisik-bisik, "Hei, bukankah itu kotak emas yang katanya bisa mengubah kertas jadi emas?" "Benar, lihat, pedagang lusuh itu benar-benar dapat emas." Bisikan itu menyebar cepat. Semakin banyak orang penasaran, semakin besar pula nama Samir. Tepat seperti yang diinginkan Abu Nawas. Sambil berpura-pura memeluk emas barunya, Abu berkata, "Tuan Samir, mulai malam ini, aku akan jadi muridmu. Tolong ajari aku rahasia ini. Aku ingin bisa membuat emas sendiri." Samir tertawa terbahak-bahak. "Jangan terburu-buru, sahabatku. Ilmu ini hanya boleh diwariskan setelah kau membuktikan kesetiaanmu. Besok, bawalah lebih banyak lagi. Saat itu, aku akan tunjukkan bagaimana kotak ini bisa menghasilkan emas tanpa henti." Abu mengangguk-angguk seperti anak-anak yang mudah percaya. Iya, aku akan bawa semuanya. Bahkan kalau perlu, aku akan pinjam dari tetangga." Mendengar itu, Samir semakin puas. Dalam hatinya ia berkata, "Dasar bodoh, besok pasti dia akan menyerahkan lebih banyak. Aku akan tinggalkan Baghdad dengan semua hartanya." Keesokan paginya, gosip tentang Abu Nawas yang menjadi kaya mendadak menyebar ke seluruh Baghdad. Katanya Abu Nawas semalam menyerahkan kantong penuh perhiasan dan sekarang dia sudah pegang emas asli. Wah, berarti kotak ajaib itu memang benar ada. Sebagian orang yang masih waras menggelengkan kepala.
Tidak mungkin, itu pasti trik. Tapi aku takjub, kenapa Abu Nawas yang terkenal pintar bisa percaya begitu saja? Kabar itu sampai juga ke telinga Raja Harun. Ia terkejut setengah mati. Apa? Abu Nawas sendiri tertipu? Seorang menteri buru-buru menambahkan, "Ampun tuanku, sepertinya bukan hanya tertipu. Dia bahkan menyebarkan kabar bahwa kotak emas itu benar-benar bekerja. Rakyat semakin yakin penipu itu bukan omong kosong." Raja memukul meja dengan keras. "Bodoh sekali Abu Nawas. Aku memanggilnya untuk menipu penipu, bukan untuk jadi korban." Namun di balik semua itu, Abu Nawas tertawa kecil di rumahnya. Ia memang sengaja membiarkan kabar itu menyebar. Dengan cara ini, Samir akan merasa semakin percaya diri dan rakyat Baghdad semakin penasaran. Semua itu bagian dari jebakan besar yang ia siapkan. Kalau penipu itu merasa seluruh Baghdad percaya padanya, ia pasti akan semakin sombong. Dan saat ia sombong, itulah saat terbaik untuk menjatuhkannya. Gumam Abu mengusap janggutnya. Malam berikutnya, Abu kembali menemui Samir. Kali ini ia membawa kotak kayu kecil lain yang ia tutup rapat. "Tuan Samir, ini ada tabungan terakhirku. Aku ingin kotak ajaibmu menggandakannya." Samir menyeringai lebar. Tentu. Masukkan saja ke kotakku. Besok pagi, kau akan melihat emas menumpuk." Abu berpura-pura terharu. "Aku benar-benar beruntung bertemu orang sebaik dirimu. Semoga Allah memberkati." Samir tertawa licik. "Hahaha, tentu saja. Besok kau akan jadi orang terkaya di Baghdad. Jangan lupa, semua ini berkat aku." Saat mereka berpisah, Abu menoleh sekilas dengan senyum penuh arti. "Baiklah Samir, malam ini kau yakin sudah menang. Tapi esok, seluruh Baghdad akan melihat siapa yang sebenarnya tertipu." Pagi itu, pasar Baghdad sudah ramai sebelum matahari benar-benar naik. Pedagang kain menata gulungan sutra, penjual rempah menggantung karung-karung berisi cengkeh dan kayu manis, sementara tukang roti sibuk mengipas tungku. Di tengah hiruk-pikuk itu, seorang lelaki berwajah percaya diri masuk dengan langkah lebar. Samir, si tukang sulap. Di tangannya, ada beberapa lembar kertas berwarna kuning keemasan, hasil tipuan semalam. Ia menyeringai, membayangkan wajah para pedagang yang sebentar lagi akan terpukau. "Hari ini, aku bukan lagi penipu kecil. Aku akan jadi penguasa emas di Baghdad," bisiknya pada diri sendiri. Samir mendekati sebuah toko emas besar. Pemiliknya, seorang pria gemuk bernama Yakut, sedang menghitung kalung emas di meja. "Selamat pagi Tuan Yakut," sapa Samir dengan nada sok ramah. Yakut mengangkat alis. "Selamat pagi, siapa kau?" "Namaku Samir, pembawa emas dari negeri jauh. Aku punya barang luar biasa untukmu." Samir lalu mengeluarkan lembaran kertas emas palsu dan meletakkannya di meja. "Lihatlah, ini emas murni yang dipadatkan dalam bentuk lembaran. Mau tukar dengan kalung atau cincinmu?" Beberapa pelanggan yang sedang menawar di toko itu ikut melirik. Mereka penasaran. Yakut menatap lembaran itu dengan curiga. Warnanya bagus, tapi tunggu dulu, biar aku uji." Ia mengambil wadah berisi air, mencelupkan ujung kertas itu ke dalamnya. Samir dengan percaya diri bersedekap, "Silahkan, kau akan terkejut betapa kuatnya emas ini." Namun begitu kertas itu terkena air, warnanya mulai pudar. Kilau emasnya berubah menjadi coklat kusam, lalu mengelupas seperti cat murahan. Dalam hitungan detik, yang tersisa hanyalah kertas basah lusuh. Orang-orang yang melihat terperangah, lalu meledak tertawa. "Jadi ini emas ajaibmu, kertas murahan yang dicat emas." Wajah Samir pucat pasi. "Tidak mungkin, tadi malam ini berkilau seperti emas sungguhan." Yakut membanting kertas itu ke wajahnya. "Dasar penipu, kau kira aku bisa dibodohi? Pergi dari tokoku sebelum kupanggil penjaga pasar." Kerumunan mulai berteriak, "Tangkap dia, ini penipu yang membuat onar di Baghdad." Samir panik, ia lari terbirit-birit, dikejar beberapa orang yang marah. Sepanjang jalan, ia berusaha meyakinkan orang-orang, tapi suaranya tenggelam dalam tawa dan ejekan. Di ujung jalan, berdirilah seorang lelaki berjubah lusuh sambil memegang perut karena tak sanggup menahan tawa. Abu Nawas. "Wahai Samir, apa yang kau bawa itu?
Emas atau kertas basah untuk mengelap lantai? Teriak Abu dengan suara dibuat polos. Samir berhenti sebentar, wajahnya merah padam. Abu, kau juga tertipu kan? Kau serahkan seluruh hartamu padaku semalam. Kenapa kau masih bisa tertawa? Abu memukul-mukul lututnya sambil pura-pura menangis tertawa. Oh Samir, kau memang luar biasa. Kau bukan hanya penipu, tapi juga pelawak terbaik Baghdad. Lihatlah dirimu dikejar orang sekampung. Kerumunan yang mendengar ikut terbahak-bahak. Benar juga, penipu emas ternyata ditipu oleh dirinya sendiri. Samir semakin gelisah. Ia mencoba lari lagi, tapi orang-orang sudah mengepungnya. Ia meronta, berteriak, "Lepaskan aku! Aku tidak bersalah. Abu Nawas pun percaya padaku." Mendengar itu, Abu mendekat dengan wajah pura-pura polos. "Iya betul, aku percaya padamu. Kemarin. Tapi hari ini aku tahu satu hal. Kertas tetaplah kertas. Emas hanyalah emas. Dan penipu akan selalu berakhir ditipu." Orang-orang bersorak, bertepuk tangan, dan beberapa melempar kulit buah ke arah Samir. Sore harinya, kabar tentang kejadian itu sampai ke istana. Seorang pengawal melapor pada Raja Harun. "Ampun tuanku, penipu yang membuat heboh Baghdad akhirnya dipermalukan di pasar. Semua orang melihatnya tertangkap basah." Raja mengangkat alis. "Benarkah? Siapa yang menjatuhkannya?" "Abu Nawas tuanku. Ia berpura-pura jadi korban, lalu membiarkan penipu itu mempermalukan dirinya sendiri." Raja tak kuasa menahan tawa. "Abu Nawas memang licik. Aku sempat marah karena mengira dia bodoh. Ternyata itu bagian dari rencananya." Malamnya Abu Nawas duduk di kedai teh, dikerubungi para sahabat yang ingin mendengar kisahnya. "Abu, bagaimana caramu bisa begitu tenang padahal kau menyerahkan seluruh hartamu padaku semalam?" tanya seorang pemuda. Abu menyenyum. "Harta? Hahaha, kalian kira aku benar-benar menyerahkan emas? Yang kuberikan hanya koin tembaga murah yang kupoles sedikit. Bahkan kucing tetanggaku pun tak mau menukar ikan asin dengan koin itu." Semua orang meledak tertawa. Jadi, Samir penipu itu sebenarnya hanya menipu dirinya sendiri. Ia pikir mendapat harta besar, padahal hanya koin murahan. Dan ketika ia mencoba menipu orang lain, kebodohannya terbongkar sendiri. Abu mengangkat cangkir tehnya. "Ingatlah teman-teman, penipu bisa menipu orang sekali, 2 kali, tapi tidak akan pernah bisa menipu seluruh Baghdad. Cepat atau lambat, kebohongan akan runtuh." Kerumunan mengangguk setuju sambil tertawa puas. Namun, jauh di sudut pasar, Samir yang berhasil kabur dengan wajah babak belur, bertekad tidak akan menyerah. "Abu Nawas, aku tidak akan kalah darimu. Aku akan kembali dan kali ini, aku akan menipumu sungguhan." Ia menghilang kegelapan, menyimpan dendam. Sementara Abu Nawas hanya duduk santai di kedai teh, menyeruput tehnya sambil bergumam, "Silahkan coba lagi, wahai penipu. Aku punya 1000 akal untuk menertawakanmu." Beberapa hari berlalu setelah insiden memalukan di pasar. Nama Samir jadi bahan ejekan seantero Baghdad. Anak-anak kecil suka berlarian sambil berteriak, "Emas kertas! Emas kertas!" lalu tertawa terpingkal-pingkal. Para pedagang pun saling meledek, "Hati-hati, jangan sampai kau bayar dagangan dengan kertas emas ala Samir." Namun ternyata Samir tidak menyerah. Malam-malam ia bersembunyi di lorong sempit, wajahnya ditutupi sorban kusut sambil menyusun rencana balas dendam. "Aku tidak bisa dibiarkan kalah begitu saja. Abu Nawas mempermalukanku, tapi aku akan membuatnya benar-benar kehilangan segalanya." Desisnya penuh dendam. Sayangnya Samir tidak tahu bahwa Abu Nawas sudah memperkirakan semua itu. Ia paham, penipu yang dipermalukan tidak akan pernah berhenti sebelum mencoba peruntungan lagi. Maka Abu pun menyusun jebakan pamungkas. Suatu sore, Abu Nawas duduk di kedai teh sambil dikerumuni orang-orang yang masih membicarakan kasus emas kertas. Tiba-tiba, ia berkata dengan suara keras, seakan tidak sengaja membocorkan rahasia. "Andai saja aku punya cara untuk menggandakan emas sungguhan.
Sayang, semua tabunganku sudah habis kutukar dengan kertas murahan. Seandainya aku masih punya satu kotak ajaib, pasti aku bisa hidup seperti raja. Kalimat itu tentu saja cepat menyebar. Seorang bocah yang mendengar langsung lari ke lorong pasar, di mana Samir bersembunyi. "Hei, tuan penipu! Aku dengar Abu Nawas menyesal dan ingin coba lagi trik kotak emas. Katanya dia rela menyerahkan semua emas kalau ada kesempatan kedua." Samir tersenyum licik. "Bagus, itu kabar yang kutunggu. Abu benar-benar bodoh. Aku akan buat jebakan balik untuknya." Malam itu, Abu Nawas berpura-pura berjalan sendirian di jalan sepi. Tiba-tiba, Samir muncul dari balik bayangan. "Wahai Abu, sahabatku, lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu?" Abu berpura-pura terkejut. "Samir, astaga, aku kira kau sudah kabur keluar Baghdad setelah dipermalukan orang-orang." Samir menghela napas panjang, pura-pura menyesal. "Memang aku salah, tapi kau tahu sendiri, kotak ajaibku masih bisa bekerja. Kau hanya kurang sabar. Jika kau mau memberiku kesempatan, aku bisa membuatmu kaya raya sungguhan." Abu berpura-pura ragu. Entahlah Samir, aku sudah terlalu sering ditertawakan orang. Tapi kalau memang benar masih bisa, aku rela mencoba sekali lagi. Asal kau janji, kali ini tidak menipuku." Samir buru-buru mengangguk. "Tentu, aku akan buktikan. Besok malam, bawalah semua emasmu ke rumahmu sendiri. Kita lakukan transaksi terakhir, lebih aman begitu. Kau akan lihat sendiri hasilnya." Abu pura-pura menunduk, seolah-olah menyerah. "Baiklah Samir, besok malam di rumahku. Aku akan bawa semuanya." Samir tersenyum puas, tak sadar bahwa dialah yang sedang berjalan masuk ke dalam jerat. Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke istana menemui Raja Harun. Ia menceritakan semua rencananya dengan tenang. Raja yang semula murka karena Abu dianggap tertipu, kini tertawa terpingkal-pingkal. "Jadi kau berpura-pura menyerah lagi hanya untuk membuat penipu itu lebih percaya diri? Bagus sekali Abu, aku akan siapkan beberapa penjaga terbaikku. Mereka akan menyamar jadi pelayanmu di rumah." Abu mengangguk. "Tepat sekali tuanku, biarkan Samir merasa menang. Saat ia melakukan aksinya, kita tangkap di tempat. Dengan begitu, seluruh rakyat akan tahu siapa yang sebenarnya bodoh." Malam pun tiba, rumah Abu Nawas terlihat biasa saja dari luar. Lampu minyak menyala redup, jendela sedikit terbuka, dan meja kayu sederhana sudah disiapkan di ruang utama. Di balik tirai, beberapa penjaga istana bersembunyi siap menangkap Samir kapan saja. Tepat tengah malam, Samir datang dengan langkah hati-hati. Wajahnya ditutupi sorban, tapi matanya bersinar penuh keserakahan. Ia membawa kotak kayu kecilnya yang menurutnya masih bisa memperdaya Abu. "Salam Abu, apakah kau sudah siap?" tanya Samir dengan suara bergetar karena tak sabar. Abu pura-pura gugup. Iya Samir, semua emas dan perhiasan warisan keluargaku sudah kusimpan di dalam kotak ini." Ia menunjuk sebuah peti besar di samping meja. Mata Samir hampir keluar saking girangnya. "Bagus, sangat bagus. Malam ini kau akan melihat emasmu berlipat ganda." Ia membuka kotaknya, mengeluarkan kertas lusuh, lalu mulai melakukan triknya. Abu duduk memperhatikan dengan wajah mulus, seakan percaya penuh. Sementara itu, di balik tirai, para penjaga sudah bersiap, menahan napas menunggu aba-aba. Samir memasukkan kertas ke dalam kotaknya, mengetuk 3 kali, lalu membuka dengan penuh drama. Seperti biasa, keluar kepingan emas berkilau yang sebenarnya hanya tipuan. "Lihat Abu, buktinya ada di depanmu. Masukkan emasmu ke sini, maka semuanya akan berlipat ganda." Abu pura-pura girang. "Oh Samir, kau memang ajaib. Baiklah, aku akan serahkan semuanya, asal kau sendiri yang memasukkan ke dalam kotak itu." Samir tidak curiga sedikit pun. Dengan penuh semangat, ia membuka peti besar di samping meja, ingin memastikan isinya. Begitu ia menunduk, "Sekarang!" teriak Abu. Tirai terbuka, para penjaga meloncat keluar, langsung meringkus Samir. Ia kaget setengah mati, berusaha melawan tapi tangannya diikat dengan cepat. "Apa-apaan ini? Lepaskan aku! Aku hanya pedagang emas biasa!" teriaknya putus asa. Abu berdiri sambil tersenyum lebar.
pedagang emas? Kau ini pedagang kertas, Samir. Kau kira aku benar-benar bodoh? Sejak awal semua ini hanyalah jebakan untukmu. Samir terdiam, wajahnya pucat pasi. Ia baru sadar semua yang terjadi malam itu bukanlah kemenangannya, melainkan panggung sandiwara Abu Nawas. Samir berteriak sekuat tenaga. Suaranya menggema di dalam rumah Abu Nawas. "Lepaskan aku! Kalian tidak tahu siapa aku!" Tapi para penjaga istana sudah mengikat tangan dan kakinya dengan tali tebal. Ia meronta seperti ayam hendak disembelih, namun usahanya sia-sia. Abu Nawas berdiri di sampingnya sambil melipat tangan. Wajahnya dibuat serius, walaupun dalam hati ingin tertawa puas. "Samir, Samir, bukankah tadi kau sendiri yang bilang aku akan kaya raya malam ini? Nyatanya justru kau yang kehilangan segalanya." Para penjaga segera membawanya ke istana. Orang-orang yang melihat dari jalan ikut berbondong-bondong mengikuti rombongan itu. Berita penangkapan penipu emas kertas menyebar begitu cepat, hingga saat mereka tiba di gerbang istana, sudah ada ratusan rakyat menunggu sambil berteriak-teriak. "Itu dia penipunya! Hidup Abu Nawas! Bawa dia ke raja!" Samir berjalan tertunduk, wajahnya merah padam, penuh rasa malu dan marah. Di dalam aula istana, Raja Harun sudah duduk di singgasananya dengan wajah penuh wibawa. Para menteri dan bangsawan berkumpul di kiri dan kanan, menunggu apa yang akan terjadi. Begitu Samir digiring masuk, Raja langsung menatap tajam. "Jadi ini orangnya, penipu yang membuat heboh seluruh Baghdad?" tanya Raja dengan suara menggelegar. Samir buru-buru berlutut mencoba mencari alasan. "Ampun tuanku, aku bukan penipu, aku hanya pedagang emas dengan cara berbeda. Abu Nawas yang salah paham." Raja mengangkat alis. "Abu Nawas, benarkah demikian? Kau yang membawa orang ini ke hadapanku. Jelaskan." Abu melangkah maju dengan langkah tenang. "Ampun tuanku, izinkan hamba menjelaskan. Orang ini menipu banyak warga Baghdad dengan mengaku bisa mengubah kertas menjadi emas. Ia berhasil memperdaya pedagang, bahkan hampir membuat hamba tampak bodoh di mata rakyat. Tapi semua itu sudah hamba siasati." Ia membuka sebuah kotak kecil berisi lembaran kertas emas palsu yang diambil dari Samir. "Lihatlah tuanku, sekilas tampak berkilau, tapi bila terkena air, warnanya luntur. Bukti nyata bahwa ini hanyalah penipuan murahan." Ia menuangkan sedikit air dari kendi ke atas kertas itu. Dalam hitungan detik, lapisan emasnya mengelupas, menyisakan kertas lusuh. Para menteri berteriak, rakyat yang menyaksikan dari kejauhan pun tertawa terbahak-bahak. Raja Harun memukul meja. "Kurang ajar, berani-beraninya kau mempermainkan rakyatku dengan trik murahan seperti ini." Samir gemetar, wajahnya pucat pasi. "Ampun tuanku, saya hanya ingin mencari nafkah dengan cara cepat." "Dengan cara menipu?" bentak Raja. Abu menyelah dengan nada santai. "Tuanku, jangan terlalu keras. Ingatlah, orang seperti Samir ini sebenarnya guru besar dalam satu bidang, mengajarkan kita semua betapa bodohnya orang yang terlalu percaya pada keserakahan. Tanpa dia, mungkin rakyat Baghdad tidak akan pernah belajar." Orang-orang yang mendengar meledak tertawa, bahkan beberapa menteri tak sanggup menahan senyum. Raja Harun menatap Abu sambil menggeleng-gelengkan kepala. "Kau memang tak pernah kehilangan akal, Abu Nawas. Kalau bukan karena cara licikmu menipu balik penipu ini, mungkin sampai sekarang dia masih bebas berkeliaran." Samir mencoba berlutut lebih rendah. "Tuanku, beri aku kesempatan sekali lagi. Aku berjanji tak akan menipu lagi." Raja menatapnya tajam. "Kesempatan? Berapa banyak orang sudah kehilangan harta karena ulahmu? Kalau tidak karena Abu Nawas, mungkin Baghdad sudah dipenuhi korban penipuanmu." Abu maju selangkah. "Ampun tuanku, izinkan hamba memberi saran. Jangan langsung menghukum Samir dengan cambuk atau penjara. Biarkan rakyat yang sudah tertipu menuntut ganti rugi darinya. Dengan begitu, ia merasakan bagaimana rasanya jadi miskin setelah menipu orang miskin." Raja tersenyum tipis. "Ide yang menarik. Baiklah, Samir, kau akan mengembalikan semua yang kau curi dan sisanya akan hamba putuskan nanti." Kerumunan rakyat bersorak gembira. "Hidup Raja! Hidup Abu Nawas!" Samir hanya bisa terkulai, wajahnya memerah menahan malu. Ia tahu semua usahanya sudah berakhir. Setelah sidang selesai, Raja memanggil Abu Nawas secara pribadi. Mereka duduk di ruangan kecil bersama, hanya ditemani segelas syarbet.
Abu, aku sempat mengira kau benar-benar bodoh ketika kabar tersebar bahwa kau menyerahkan seluruh tabunganmu pada penipu itu, kata raja sambil tersenyum geli. Abu terkekehek. Tuanku, kadang-kadang untuk menangkap penipu, kita harus berpura-pura lebih bodoh darinya. Penipu hanya bisa menipu orang yang terlihat mudah dibodohi. Begitu ia merasa menang, saat itulah jebakan paling manis bisa dijatuhkan. Raja mengangguk setuju. Kau benar. Kau membuatku tertawa sekaligus membuat rakyat merasa lega. Mereka melihat bahwa keadilan tetap ada, meski lewat caramu yang penuh kelicikan. Kelihatan licik tapi sebenarnya adil, tuanku, jawab Abu dengan mata berkilat. Keesokan harinya di pasar Baghdad, orang-orang kembali membicarakan kejadian semalam. Abu Nawas berhasil menipu balik penipu. Raja bahkan memuji kecerdikannya. Kasihan Samir akhirnya kena batunya. Sementara itu, Abu Nawas hanya duduk santai di kedai teh, menyeruput minumannya dengan tenang. Di hadapannya, para sahabat tertawa menceritakan kembali adegan di istana. Abu, kamu memang aneh. Semua orang takut ditipu, tapi kau justru berpura-pura jadi korban agar bisa menangkap penipu itu, kata salah satu sahabatnya. Abu tersenyum lebar. Karena penipu selalu punya kelemahan, yaitu keserakahan. Selama ada keserakahan, mudah sekali membuatnya jatuh dalam jebakan. Orang-orang tertawa puas, lalu mengangkat cangkir mereka untuk bersulang. Namun jauh di dalam penjara istana, Samir duduk termenung dengan wajah muram. Sial, Abu Nawas, kau bukan hanya mengalahkanku, tapi juga mempermalukanku di hadapan seluruh Baghdad. Aku tidak akan pernah melupakan ini. Tapi bagi rakyat Baghdad, kisah ini akan selalu jadi bahan tawa, bagaimana seorang penipu emas kertas akhirnya tertipu oleh kecerdikan Abu Nawas. Malam itu, istana Baghdad dipenuhi cahaya lampu minyak. Aula utama dipersiapkan untuk sidang terbuka yang akan menjadi akhir dari kisah penipuan emas kertas. Rakyat, bangsawan, dan pedagang berdesakan ingin menyaksikan bagaimana Raja Harun memberikan putusan terakhir kepada Samir si penipu. Samir dibawa masuk dengan wajah lusuh, janggutnya berantakan, pakaian compang-camping, tali masih melilit pergelangan tangannya. Ia berjalan dengan langkah gontai, jelas tak ada lagi sisa kesombongan seperti pertama kali ia mengaku bisa mengubah kertas menjadi emas. Raja Harun duduk di singgasananya, memandang rakyat dengan tatapan penuh wibawa. Wahai rakyat Baghdad, hari ini kita akan menyelesaikan perkara penipu yang telah mempermainkan keserakahan banyak orang. Ia menjanjikan emas, tapi memberi kertas. Ia menjual mimpi, tapi memberi tipuan. Sorak-sorai memenuhi ruangan. Hukum! Hukum! Samir berlutut, suaranya bergetar. Ampun tuanku, aku sudah menyesal. Aku akan mengembalikan semua yang kuambil. Raja mengangkat tangannya, membuat ruangan hening. Baik, kau sudah berjanji mengembalikan semua harta yang kau peroleh dari tipuanmu. Itu wajib, tapi hukum tidak cukup dengan mengembalikan. Kau harus menerima hukuman agar menjadi pelajaran. Semua orang menahan nafas, menunggu keputusan. Abu Nawas yang berdiri di sisi ruangan maju sambil tersenyum kecil. Tuanku, izinkan hamba memberi usul sebelum keputusan ditetapkan. Raja meliriknya dengan senyum penuh tanda tanya. Abu, ide gilamu selalu membuatku tertawa. Katakan. Menurut hamba tuanku, Samir tidak perlu dipenjara lama-lama. Itu hanya akan membuatnya duduk malas tanpa berguna. Bukankah lebih baik bila ia diberi hukuman yang sesuai dengan keahliannya? Raja mengangkat alis. Maksudmu? Samir pintar membuat kertas tampak seperti emas, jawab Abu. Suaranya lantang. Maka hukumannya adalah, ia harus membuat kertas emas palsu sebanyak 1000 lembar, lalu menempelkannya di seluruh jalanan Baghdad dengan tulisan besar. Inilah emas kertas penipu Samir. Dengan begitu, setiap orang yang lewat akan tertawa, dan ia belajar bagaimana rasanya ditertawakan oleh rakyat. Ruangan hening sejenak, lalu meledak dalam tawa. Para menteri terbahak-bahak, rakyat bersorak setuju. Bahkan, Raja Harun sendiri menepuk meja sambil tertawa sampai air matanya keluar. Abu Nawas, ide apa lagi ini? Tapi sungguh, ini hukuman yang sempurna.
Penipu ini akan jadi bahan tertawaan seluruh Baghdad, lebih menyakitkan daripada cambuk atau penjara. Samir menunduk, wajahnya semakin merah. Tuanku, jangan, itu akan mempermalukanku habis-habisan. Raja bangkit berdiri. Itulah tujuan hukuman ini. Kau menipu rakyat, sekarang biarlah rakyat menertawakanmu. Itu keadilan. Keesokan marinya Baghdad dipenuhi pemandangan lucu. Samir dengan wajah lesu harus menempelkan satu persatu kertas emas palsu di dinding, tiang, dan pasar. Di setiap kertas ada tulisan besar. Inilah emas kertas Samir, penipu ulung Baghdad. Anak-anak mengejeknya sambil tertawa. Pedagang menepuk-nepuk pundaknya dengan sinis. Dan para ibu-ibu bahkan menunjukkannya pada anak mereka sebagai peringatan. Jangan jadi seperti Samir. Baghdad berubah jadi pesta tawa. Jalan-jalan penuh dengan emas kertas berkilau palsu. Dan setiap orang yang melihatnya langsung teringat pada penipuan konyol itu. Sementara itu, Abu Nawas duduk di kedai teh, menikmati roti hangat dan minuman manis. Teman-temannya mengelilinginya, tertawa terbahak-bahak membicarakan hukuman Samir. "Abu, kau sungguh kejam," kata salah seorang sahabat sambil menahan tawa. "Bayangkan, seumur hidup Samir, orang-orang akan selalu mengingatnya sebagai penjual emas kertas." Abu tersenyum bijak. "Itu bukan kejam, itu adil. Orang yang menipu dengan kertas emas harus menerima hukuman dengan kertas emas pula. Bukankah itu sepadan?" Mereka semua meledak tertawa lagi. Di istana, Raja Harun juga tak berhenti tersenyum. Ia berkata pada para menterinya, "Abu Nawas memang tak habis akal. Jika aku menghukum penipu ini dengan penjara, mungkin rakyat hanya lega sebentar. Tapi dengan cara ini, rakyat bukan hanya lega, tapi juga tertawa. Baghdad jadi lebih ringan, lebih bahagia." Seorang menteri menambahkan, "Dan itu semua tanpa biaya tuanku, bahkan Samir sendiri yang bekerja keras membuat hukumannya." Raja tertawa lagi. "Benar, Abu Nawas lebih dari sekedar rakyat jelata. Ia adalah guru besar kehidupan." Hari-hari berikutnya, Baghdad penuh dengan cerita tentang emas kertas. Orang-orang menggunakannya sebagai bahan lelucon. "Jangan percaya pada janji manis, nanti emasmu berubah jadi kertas. Hati-hati, jangan seperti Samir." Samir akhirnya menyelesaikan pekerjaannya dengan tubuh letih dan hati remuk. Tapi sesuai perintah raja, setelah itu ia dibebaskan. Ia pergi meninggalkan Baghdad, mungkin mencari kota lain yang mau percaya pada tipuan barunya, meskipun reputasinya sudah ramuk. Bagi rakyat Baghdad, kisah ini jadi legenda lucu yang tak pernah bosan mereka ulang-ulang. Suatu sore, Abu Nawas berjalan di pasar. Seorang anak kecil menghampirinya sambil tertawa. "Tuan Abu, lihat, aku punya emas kertas Hamir." Anak itu mengangkat selembar kertas emas lusuh yang sudah hampir pudar. Abu menepuk kepala anak itu sambil tersenyum. "Simpanlah baik-baik, nak. Itu bukan sekedar kertas. Itu pengingat bahwa orang yang serakah mudah ditipu dan orang yang menipu akhirnya akan ditertawakan." Anak itu mengangguk lalu berlari pergi sambil tertawa. Abu Nawas menatap langit sore Baghdad yang berwarna keemasan. Dalam hatinya ia berkata, "Kadang-kadang tawa lebih ampuh daripada cambuk, karena tawa bisa membuat orang ingat seumur hidup."